Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi, NPM 2308260176. Pada blok kardiologi ini saya membawa materi CHF. Apa itu CHF? CHF itu gagal jantung kongestif yang kondisi patologis di mana jantung mengalami kegagalan fungsi sehingga tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi di dalam tubuh. CHF ini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu ada gagal jantung kiri. Ketika ventrikel kiri gagal memompa darah dengan kaya O2 ke seluruh tubuh, darah kembali lagi ke paru-paru sehingga menimbulkan sesak nafas, edem pada paru. Terus yang kedua ada gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung kanan ini diakibatkan gagal jantungnya sebelah kiri sehingga sebelah kanan ini tidak dapat menerima darah ke paru-paru. Akibatnya terjadilah edem kaki dan TVJ meningkat. Terus yang ketiga ada gagal jantung diastolik, yaitu ototnya kaku sehingga tidak bisa mengisi darah dengan baik. Terjadilah sesak nafas berbaring ataupun saat beraktivitas. Terus yang keempat ada gagal jantung sistolik, yaitu melemahnya otot jantung dan tidak mampu memompa darah untuk berkontraksi dengan kuat sehingga timbullah mudah lelah, sesak nafas, dan edem kaki. Dan menurut New York Heart Association, CHF ini terbagi dari 4 kelas. Yang pertama itu berupa penyakit ringan, tidak bergejala pada aktivitas biasa. Yang kelas 2 itu ada aktivitas fisik sedikit terbatas dan aktivitasnya biasanya menimbulkan kelelahan. Terus ada kelas 3, yang kelas 3 itu keterbatasan dalam kemampuan aktivitas ringan menimbulkan sesak nafas, lelah, palpasi atau angina. Dan kelas yang terakhir itu kelas 4, itu tuh keseluruhan timbulnya itu pada saat istirahat pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan CHF ini semakin memarah jika saat istirahat juga menimbulkan gejala. Faktor resikonya ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu ya ada faktor usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Faktor yang dapat diubah itu seperti lifestyle yang buruk, merokok, tidak begadang, terus ada hipertensi, DM yang tidak terkontrol. Nah, gimana sih tanda dan gejalanya? Biasanya tanda gejalanya itu ada awal, menengah, dan parah. Kalau awal itu biasanya masih nyeri dada, batuk, atau masih bisa dibawa istirahat. Nah, menengah itu bisa aritmianya yang udah detak jantungnya sudah tidak terkontrol. Dan yang paling parahnya, gejala parahnya itu bisa pingsan, tidak sadarkan diri, terus juga bisa nyerinya sudah menjalar. Patologi CHF ini penyebabnya itu ada LHF, yaitu left heart failure. Itu kontraksinya dilatasi kardiomyopatis dan infrak mioprak. Itu tuh serangan jantung mendadak. Dan pengisi diastolik ini hipertensi biasanya pemicu tambahannya. Nah, akibat dari LHF ini edem paru itu meningkat balik ke vena. Terus fungsi organ pulmonisnya sesak, mengakibatkan sesak. Terus juga bisa jadi ada komplikasi dari ginjal, hepar, atau lain semacamnya. Penyebab dari LHF ini memicu RHF. Nah, sebelah kiri memicu sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan ini hipertensi pulmonal, terus juga diakibatkan fibrosis paru, terus emboli paru, dan lain sebagainya. Dari akibat LHF dan RAF ini bisa mengakibatkan kongestif sistemik. Secara singkatnya, rantai sebab dan akibat ini berbagai kondisi yang menyebabkan gagal jantung karena kanan dan kiri itu serta dapat dampak sistemik yang timbul. Tata laksananya biasa itu kita fokus ke utama jantung. Biasanya jantung itu sebagai pusat regulasi. Nah, untuk penekanan HR dan RR sistem simpatik, kita bisa kasih beta blocker seperti bisoprolol, terus kita bisa kasih ivabradin, terus amiodaron, terus ada goxin. Itu tuh penghambat sistem vagal.
Terus ada yang kedua, ada obat vasodilator. Vasodilator itu bisa ARB, nitrogliserin, atau hydralazine. Terus ada juga obat inotropik. Itu kalau misalnya kontralitasnya aktif. Sepertinya doputamin, dopamin, sama remifrin. Terus ada lagi anti remodeling. Anti remodeling itu kombinasi ARNI. Terus jika perlu diberi antitrombotik seperti antiplatelet, antikoagulan, dan fibrotik. Terus jika misalnya diperlukan pengurangan retensi cairan, itu bisa diberi infus. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.